Oke bro, kali ini saya ingin membahas tentang biografi Bill Gates, mahasiswa dropout pendiri Microsoft menjadi orang terkaya di dunia. Mari kita mulai dan let's go. Oke, terima kasih bro, masih di channel saya di Edo Wijaya. Kali ini kita akan belajar sama-sama dari perjalanan dari seorang yang terkaya di dunia bro, yaitu siapa lagi kalau bukan Bill Gates. Bill Gates dikenal sebagai pendiri Microsoft, sebuah perusahaan perangkat lunak terbesar di dunia. Ia dikenal sebagai seorang entrepreneur dan juga pengusaha sukses di dunia meskipun statusnya pernah drop out dari kampus. Di bawah kendali Bill Gates dan Paul Allen, Microsoft banyak melakukan inovasi, teknologi, dan strategi bisnis yang agresif. Siapa yang nggak kenal Bill Gates bro? Ya dengan brandingnya dia pernah drop out akhirnya menjadi orang terkaya di dunia. Yang menjadi inspirasi banyak anak-anak drop out di Indonesia bro. Dari kerja kerasnya tersebut membuat Bill Gates menjadi salah satu orang terkaya nomor satu di dunia selama bertahun-tahun sebelum digeser oleh Jeff Bezos, pendiri situs Amazon dan e-commerce ya kalau nggak salah ya Amazon ya bro. Mari kita lihat biodata dari Bill Gates. William Henry Bill Gates lahir di Washington 28 Oktober 1955. William Bill Gates itu ayahnya, Mary Maxwell Gates yaitu ibunya. Pendiri Microsoft. Kekayaannya yaitu 1.865 triliun rupiah versi majalah Forbes pada tahun Juni 2022 bro. Gimana ya, kalian bisa bayangin nggak uang dengan sejumlah 1.800 triliun bro. Itu kepikiran aja nggak berani bro dengan nilai yang sedahsyat itu. Oke, pendiri Microsoft ini dilahirkan dengan nama lengkap tadi William Henry Gates III atau Bill Gates pada tahun 1955 di Amerika Serikat. Ia tumbuh dalam keluarga berkecukupan. Ayahnya bernama William, kemudian ibunya bernama Mary. Ia memiliki seorang kakak perempuan bernama Christian dan seorang adik bernama Libby. Orang tuanya mengajarkan anak-anaknya untuk menjadi pribadi yang kompetitif dan berjuang menjadi unggul. Ia sangat dekat dengan ibunya yaitu Mary bro. Riwayat pendidikan dari seorang Bill Gates. Sejak kecil Bill Gates ini sangat menyukai membaca buku. Ia dikenal sebagai seorang kutu buku yang mampu menghabiskan berjam-jam membaca buku seperti ensiklopedia bro. Tuh, kalau pingin kayak Bill Gates berarti kalian harus baca buku yang tebal-tebal bro. Di usia 11 tahun, orang tuanya mulai khawatir tentang perilaku anaknya yang kadang-kadang sering menyendiri dan cepat bosan. Saat ia berusia 13 tahun, orang tuanya memasukkan ke Lakeside School. Di sekolah tersebut, ia berkembang dan unggul dalam bidang ilmu matematika dan sains. Bill Gates mengenal komputer. Bagaimana Bill Gates mengenal komputer? Sebuah perusahaan komputer Seattle menawarkan dan menyediakan komputer bagi siswa di Lakeside School. Kemudian sebuah perkumpulan di sekolah bernama Mothers Clubs menggunakan hasil dari penjualan barang bekas sekolah, kemudian membeli terminal teletype untuk digunakan oleh siswa. Ia menjadi terpesona dengan apa yang bisa dilakukan dari unit komputer kala itu bro. Ia kemudian menghabiskan waktu banyak dari waktu luangnya yang berkutat di dalam terminal teletype. Selama sekolah, ia menulis program tic-tac-toe dalam bahasa pemrograman basic yang memungkinkan pengguna bermain melawan komputer. Bertemu Paul Allen. Dalam biografi Bill Gates yang dikutip dari biografi.com, diketahui bahwa ia pertama kali bertemu dengan Paul Allen di Lakeside School. Berarti di sekolahnya tadi dia ketemu Paul Allen bro.
Mereka berdua cepat berteman sebab sama-sama menaruh perhatian dan antusias terhadap komputer. Itu loh, pentingnya kalian punya teman yang satu frekuensi, satu passion itu bro. Siapa tahu kalian akan menjadi besar dengan ya passion yang kalian geluti tadi. Soalnya ketika passion ketemu teman itu akan menjadi sesuatu bro. Paul Allen lebih pendiam dan pemalu, sementara Bill Gates bersemangat dan terkadang agresif. Mereka berdua menghabiskan banyak waktu luang, mereka bersama-sama membuat program komputer di tahun 70-an. Pada usia 15. Ini usia 15 saya kayaknya masih ngapain ya bro dulu itu, kayaknya suka-suka bola kayak gitu ya. Masih lah kayak belum ada kepikiran apa-apa bro. Tapi si Bill Gates sudah membuat program komputer bro. Dengan Paul Allen, dia bekerja sama mengembangkan Trove of Data, sebuah program komputer yang memantau pola lalu lintas di wilayah Seattle. Dari kerjasama ini, mereka mendapatkan $20.000 untuk memulai usahanya. Ia dan Paul Allen ingin mendirikan perusahaan sendiri, tetapi orang tua Gates ingin ia menyelesaikan sekolah dan melanjutkan ke perguruan tinggi dan berharap anaknya kelak menjadi pengacara. Ya, itulah bro. Ya bener ya, orang tua itu kan biasanya ya nyuruh kita sekolah dulu sampai tuntas, baru nanti terserah kita ya mau kayak gimana. Tapi kayaknya si Bill Gates ini punya pendirian yang kokoh. Setelah lulus sekolah, Paul Allen kemudian memilih Washington State University, sementara Bill Gates kuliah di Harvard. Meskipun begitu, keduanya tetap selalu bertemu. Kemudian drop out dari Harvard. Ia melanjutkan pendidikan di Harvard University pada tahun 73, di mana cita-cita awalnya ingin berkarir di bidang hukum. Selama di Harvard, ia lebih banyak menghabiskan waktu di klub komputer daripada di kelasnya. Ketika melawan passion tuh kayak gini, rata-rata itu malah nggak jadi apa-apa bro. Setelah kuliah selama 2 tahun, Paul Allen pindah ke Massachusetts dan bekerja dengan Honeywell. Di sini ia memperlihatkan kepada Bill Gates majalah populer elektronik yang menampilkan artikel tentang komputer Altair 8800. Mereka berdua terpesona dengan kemungkinan apa yang dapat diciptakan oleh komputer Altair dalam dunia komputasi personal. Komputer Altair dibuat oleh sebuah perusahaan kecil di wilayah Albuquerque, Amerika Serikat bernama MITS. Ia dan Paul Allen kemudian menghubungi perusahaan MITS dan memberitahukan bahwa mereka sedang membuat aplikasi BASIC yang dapat berjalan di komputer Altair. Pada kenyataannya mereka tidak memiliki Altair untuk digunakan ataupun kode untuk menjalankannya, tetapi mereka ingin tahu apakah MITS tertarik pada seseorang yang mengembangkan perangkat lunaknya tersebut. Pimpinan MITS yakni Ed Roberts meminta keduanya melakukan demonstrasi. Kemudian mereka berdua, Gates dan Allen, menghabiskan waktu 2 bulan menulis program BASIC di laboratorium komputer di Harvard. Paul Allen kemudian berangkat ke MITS untuk menguji coba perangkat lunaknya dan bekerja dengan baik. Akhirnya Paul Allen dipekerjakan di MITS. Bill Gates kemudian memutuskan tidak melanjutkan pendidikannya di Harvard. Ia memilih bekerja sama dengan Paul Allen. Disinilah letaknya, mendirikan Microsoft. Pada tahun 75, Bill Gates dan Allen mendirikan Microsoft, sebuah perusahaan perangkat lunak yang kelak menjadi salah satu perusahaan terbesar di dunia. Perusahaan pertama Microsoft adalah perangkat lunak BASIC yang dijalankan pada komputer Altair. Program perangkat lunak BASIC milik Microsoft berjalan dengan baik di komputer Altair. Gates dan Allen mendapatkan biaya royalti dari pengguna program BASIC di komputer Altair. Namun hanya sebagian yang membayarnya. Program mereka lebih banyak dibajak dan digunakan secara gratis. Itu bro. Kenapa kita harus support terhadap hal-hal yang bersifat ada apanya ya, haknya bro ya di sini, karena ya kasihan kan mereka udah kerja keras ternyata
banyak yang menggunakan mereka itu secara gratis karena ada pembajakan tadi. Ia sempat menulis surat terbuka kepada mereka yang menggunakan programnya secara gratis dan membacanya. Namun surat terbuka itu tidak disukai oleh para penggemar komputer kala itu. Hubungan Bill Gates dan pimpinan MITS kala itu, yakni Ed Roberts, kurang baik, terutama dalam hal pengembangan perangkat lunak dan arah bisnis perusahaan. Pada akhirnya, Ed Roberts kemudian menjual MITS ke perusahaan komputer lain yang memutuskan kerjasamanya dengan Microsoft, bro. Microsoft kemudian menulis program ke dalam berbagai format untuk perusahaan komputer lain. Kemudian tahun 79, Microsoft memindahkan perusahaan ke Bellevue di sebelah timur Seattle. Saat itu ia memiliki 25 karyawan perusahaan. Tahun 79, Microsoft menghasilkan sekitar 2,5 juta dolar. Pada usia 23, Bill Gates menjadi CEO dari Microsoft. Pada masa itu, industri komputer mulai tumbuh. Perusahaan-perusahaan seperti Apple, Intel, IBM mengembangkan perangkat keras dan komponen untuk komputer tersebut. Di sisi lain, Bill Gates terus mengunggulkan aplikasi perangkat lunak dari Microsoft. Berkat koneksi ibunya dari perusahaan IBM, ia bisa bertemu dengan CEO dari IBM, bro. Pada bulan November tahun 80, IBM mencari perangkat lunak yang dapat beroperasi pada personal komputer, yaitu PC, dan kemudian mendekati Microsoft. Bill Gates mampu meyakinkan IBM bahwa Microsoft mampu memenuhi kebutuhan perangkat keras IBM. Namun di sisi lain, ia dan Paul Allen belum mempunyai sistem operasi untuk dipakai pada komputer baru IBM. Bill Gates kemudian membeli sistem operasi untuk dijalankan pada komputer yang mirip dengan PC IBM. Dia membuat kesepakatan dengan pengembang sistem operasi tersebut. Selanjutnya, Microsoft menjadi agen lisensi eksklusif dan menjadi pemilik penuh sistem operasi tersebut, tetapi tidak memberitahu mereka tentang kesepakatan IBM. Perusahaan itu menggugat Microsoft karena menyembunyikan informasi penting. Microsoft menyelesaikan persidangan untuk jumlah yang tidak diungkapkan, tetapi Gates maupun Microsoft tidak mengakui kesalahan apapun, bro. Microsoft kemudian memasang sistem operasi yang baru, kemudian dibeli agar berfungsi kepada PC IBM. Ia kemudian mematok biaya $50.000. Harga tersebut sama ketika ia membeli sistem operasi tersebut. Walaupun IBM ingin membeli source kode sistem operasi tersebut, namun Bill Gates itu menolak, bro. Ia kemudian mengusulkan agar IBM membayar biaya lisensi saja untuk salinan sistem operasi yang dijual bersama komputer IBM. Dia nggak mau mengulangi kesalahan yang sama dari yang tadi, bro. Hal ini memungkinkan Microsoft untuk melisensikan perangkat lunak yang disebut dengan MS-DOS dan produsen PC lain. Seandainya perusahaan komputer lain mengkloning PC IBM. Microsoft juga merilis perangkat lunak yang disebut Softcard yang memungkinkan Microsoft Basic beroperasi pada mesin Apple II yang dibuat oleh Steve Jobs. Pada tahun 79 hingga 81, pertumbuhan dan keuntungan Microsoft melesat. Karyawannya meningkat 25 orang menjadi 128 orang, bro. Dan mendapatkan Microsoft melonjak dari $2,5 juta menjadi $16 juta, bro. Pada tahun 1981, Bill Gates diangkat sebagai presiden dan ketua dewan Microsoft, sedangkan Paul Allen diangkat sebagai wakil presiden eksekutif dari Microsoft. Pada tahun 83, Microsoft semakin berkembang pesat dengan membuka kantor di Inggris dan Jepang saat itu. Diperkirakan sekitar 30% di dunia menjalankan perangkat lunak buatan dari Microsoft, bro. Kemudian rivalitas Bill Gates dan Steve Jobs. Dalam sejarahnya, Microsoft, Apple berkolaborasi dalam mengembangkan perangkat lunak dan perangkat keras mereka. Pada 1981, Apple yang saat itu dipimpin oleh Steve Jobs mengundang Microsoft kala itu dipimpin oleh Gates untuk membantu pengembangan perangkat lunak Microsoft di komputer Apple, yaitu Macintosh.
Melalui kolaborasi pengetahuan inilah Microsoft kemudian mengembangkan Windows, sebuah sistem operasi berbasis GUI (Graphical User Interface) yang dapat menggunakan mouse untuk menggerakkan antarmuka grafis, menampilkan teks dan gambar di layar yang seperti sekarang ini pengembangannya, bro. Berbeda dengan sistem MS-DOS sebelumnya yang hanya menggunakan teks melalui keyboard, Bill Gates kala itu dengan cepat mengenali ancaman yang ditimbulkan oleh sistem operasi yang menggunakan antarmuka grafis. Kemudian Microsoft membuat iklan bahwa sistem operasi Microsoft yang baru akan menggunakan antarmuka grafis yang kemudian disebut dengan nama Windows dan akan kompatibel dengan semua produk perangkat lunak PC yang berjalan pada sistem MS-DOS. Para pengguna MS-DOS harus menunggu selama 2 tahun setelah pengumumannya. Tepat pada bulan November 85, Gates dan Windows meluncurkan sistem operasi Windows. Secara visual, sistem Windows tampak sangat mirip dengan sistem Macintosh yang telah diperkenalkan Apple komputer milik Steve Jobs 2 tahun sebelumnya. Apple sebelumnya telah memberikan Microsoft akses penuh ke teknologi mereka ketika sedang berupaya membuat produk Microsoft kompatibel untuk komputer Apple. Bill Gates menyarankan Steve Jobs untuk melisensikan perangkat lunak Apple, tetapi ia mengabaikan saran itu dan lebih tertarik untuk menjual komputer. Gaya kepemimpinan dari seorang Bill Gates. Terlepas dari kesuksesan Microsoft, Bill Gates tidak pernah merasa benar-benar puas. Kecerdasan Gates memungkinkan melihat semua sisi industri perangkat lunak, bro. Mulai dari pengembangan produk hingga strategi perusahaan. Ia selalu menganalisis setiap langkah perusahaan, mengembangkan semua inovasi atau hal baru yang mungkin dan menjalankan pengajuan pertanyaan tentang apa yang mungkin terjadi. Gaya manajemennya menjadi legenda. Ia menantang karyawan dengan ide-ide mereka untuk menjaga proses kreatif tetap berjalan, bro. Bill Gates dan monopoli Microsoft. Bill Gates dikenal sebagai seorang kompetitor yang kejam. Kala itu IBM mengembangkan sistem operasi mereka sendiri yang disebut OS untuk menggantikan MS-DOS. Ia kemudian mendorong Windows meningkatkan fiturnya dan memperluas para penggunanya. Pada tahun 89, Microsoft memperkenalkan Microsoft Office yang menggabungkan aplikasi perkantoran seperti Word, Excel dalam sebuah sistem kompatibel dalam sebuah produk Microsoft, bro. Aplikasi ini tidak kompatibel dengan OS 2 versi baru Windows kala itu berhasil terjual sekitar 100.000 kopi hanya dalam 2 minggu, sementara OS 2 besutan IBM perlahan-lahan mengalami kemunduran. Microsoft bisa dikatakan monopoli penggunaan sistem operasi untuk PC. Federal Trade Communication mulai menyelidiki Microsoft untuk praktek pemasaran dianggapnya melanggar tersebut. Sepanjang tahun 90-an, Microsoft menghadapi serangkaian investigasi komisaris perdagangan federal dan Departemen Kehakiman. Beberapa tuduhan menyebutkan Microsoft membuat kesepakatan rahasia dengan produsen komputer yang menginstal sistem operasi Windows dalam komputer mereka. Tuduhan lain bahwa Microsoft memaksa produsen komputer untuk menjual Microsoft Internet Explorer sebagai syarat yang memakai sistem operasi Windows di komputer mereka, bro. Kemudian Bill Gates meninggalkan Microsoft pada tahun 2000. Bill Gates memutuskan untuk mengundurkan diri dari CEO Microsoft. Ia kemudian menyerahkan jabatan kepada Steve Ballmer. Bill Gates memilih menjadi kepala arsitek perangkat lunak meskipun ia tetap menjadi ketua dewan direksi. Tahun 2006, ia mengumumkan bahwa ia akan mencurahkan lebih banyak waktu ke yayasan yang ia dirikan bersama Bill and Melinda Gates Foundation. Ia kemudian mengundur sebagai kepala arsitek perangkat lunak Microsoft tahun 2008. Pada bulan Februari 2014, Gates mengundurkan diri sebagai ketua Microsoft dan pindah ke posisi baru sebagai penasihat teknologi CEO Microsoft. Kemudian Steve Ballmer digantikan oleh Satya Nadella yang berusia 46 tahun. Kehidupan pribadi dari seorang Bill Gates.
Tahun 94, Bill Gates menikahi Melinda French di Hawaii. Melinda Gates saat itu berusia 23 tahun, bekerja sebagai manajer produk Microsoft, bertemu dengan Bill Gates yang merupakan bosnya yang saat itu berumur 32 tahun, bro. Melinda Gates diketahui sangat cerdas dan terorganisir. Pada tahun 96, putri pertama mereka yaitu Jennifer Catherine Gates lahir. Kemudian anak kedua mereka bernama Rory Jones Gates lahir pada tahun 99. Anak ketiga mereka bernama Pobe Adele Gates tahun 2002. Berapa kekayaan dari seorang Bill Gates? Pada bulan Maret tahun 86, Bill Gates membuat Microsoft melakukan penawaran saham perdana yaitu IPO dengan nilai $21 per lembar saham. Ia kemudian menjadikan Bill Gates sebagai seorang jutawan di usia 31 tahun, bro. Ia memiliki 45% saham perusahaan. Seiring waktu, saham perusahaan Microsoft meningkat. Pada tahun 87, Bill Gates menjadi miliarder muda ketika sahamnya mencapai $90 per saham, bro. Sejak saat itu, Gates berada di urutan puncak orang terkaya di Amerika versi majalah Forbes. Pada tahun 99, kekayaan Bill Gates mencapai $101 miliar bro, Amerika Serikat. Selama beberapa tahun, Bill Gates selalu bertengger di posisi pertama dalam daftar orang terkaya di dunia sebelum digeser oleh Jeff Bezos, pendiri dari Amazon. Hal ini dikarenakan harta kekayaan Bill Gates lebih banyak disumbangkan untuk amal melalui Bill and Melinda Gates Foundation, bro. Kekayaan Bill Gates ditaksir sebesar 1.865 triliun rupiah menurut majalah Forbes. Oke, itu tadi, bro. Cerita yang cukup panjang dari seorang Bill Gates. Dari dia mulai kecil, itu passion dengan komputer. Kemudian akhirnya dia berani memutuskan di kala masih muda daripada kuliah hukumnya, akhirnya dia memutuskan mencari peluang bersama rekannya yaitu Paul Allen, dan passionnya itu benar-benar di push dengan maksimal, akhirnya tumbuh, akhirnya bisa menjadi Microsoft. Tapi yang saya soroti di sini, Bill Gates dalam menjalankan bisnisnya dia belajar dari kesalahan ketika dia membuat produk, ternyata hasilnya itu nggak maksimal karena banyak duplikator ataupun banyak yang gratisan dari orang untuk mengcloning produknya. Akhirnya ketika nanti dia bikin produk lagi, belajar dari kesalahan itu, dia tidak memberikan seluruhnya terhadap produk itu, tapi ketika ada pengen bekerja sama harus perjanjiannya terhadap lisensinya, bro. Itu yang untuk memitigasi dari kesalahan sebelumnya yang Bill Gates lakukan, dan akhirnya ya berkembang sampai dengan sekarang, bro. Kemudian dia juga beradaptasi dengan pesaing-pesaingnya ketika pesaingnya memunculkan inovatif, dan meskipun dia sudah agak tertinggal, tapi dia dengan sigap untuk memitigasi masalah tadi agar tidak tenggelam nih Microsoftnya. Dia berani say word ke orang luas bahwa produknya akan membuat demikian serupa, hampir sama, dan akhirnya dalam jangka 2 tahun dia menepati janjinya, dan ya akhirnya Microsoft dengan Windows-nya sampai dengan sekarang, bro. Oke, itu tadi yang bisa kita pelajari dari seorang Bill Gates, bro. Luar biasa gimana cara dia menjalankan apa yang dia inginkan. Semoga kita bisa belajar dari dia. Dan sekian, terima kasih and see ya.